Luke Shaw telah mengungkapkan bahwa dia telah melakukan pembicaraan pribadi dengan Harry Kane dan Declan Rice mengenai kepindahan keduanya ke Manchester United musim panas ini. Shaw yang menjalani tugas internasional dengan rekan satu timnya di Inggris, secara terbuka mengakui bahwa dia telah mencoba meyakinkan mereka untuk pergi ke Old Trafford. Petinggi United menolak langkah mendatangkan Kane dan Rice, meskipun kedua transfer tersebut adalah prioritas Erik ten Hag. Ini membuat Erik murka dan frustasi. Meski Tottenham enggan menjual Kane, Ten Hag diyakini sebagai penggemar berat kapten Inggris tersebut dan ingin klub berupaya maksimal. Ia juga menginginkan Richard, tetapi ada beberapa klub yang terkait dengan bintang West Ham itu. Dengan Arsenal dianggap sebagai yang terdepan saat ini untuk mendapatkan tanda tangannya, dan MU tidak melakukan apa-apa. Tapi itu tidak menghentikan Shaw untuk berbicara dengan Kane dan Rice tentang kemungkinan pindah ke United. Shaw terang-terangan ingin mereka bergabung dengan United dan memberitahu mereka betapa bagusnya Manchester United. Shaw juga mengakui bahwa dia telah berbicara dengan gelandang Chelsea, Mason Mount. Bos Three Lions, Gareth Southgate, dengan bercanda mengungkapkan apa yang terjadi di balik layar. Dalam konferensi pers menjelang pertandingan Inggris dengan Makedonia Utara, Southgate mengungkapkan para pemain saling merayu, dan ia tidak bisa berbuat apa-apa. Stadion Wembley saat ini digunakan oleh Harry Styles, yang berarti Old Trafford akan menjadi tempat untuk pertandingan hari Senin, yang mendorong Shaw untuk memberikan petunjuk transfer. Beberapa foto dan gerak tubuh telah memicu spekulasi. Bermain di Manchester berarti skuad Inggris juga berlatih di Carrington. Shaw berpose untuk foto bersama Kane dan Rice sebelum memposting foto-foto itu ke Instagram story-nya dengan tulisan Carrington Tour. Pers Inggris nampaknya memang membenci David De Gea. Setelah mengungkap bahwa kiper Spanyol enggan menandatangani kontrak baru, kini pers Inggris mendukung kiper Inggris jadi suksesornya di MU. Meskipun Diogo Costa dari Porto awalnya menjadi pilihan utama Ten Hag, kesepakatan barunya dengan Porto membuat klausul rilisnya melonjak jadi 75 juta euro. Menurut Daily Star, Manchester United sedang mempersiapkan tawaran 45 juta pound untuk Jordan Pickford, yang jauh lebih hemat biaya daripada mengejar Costa. Dengan penilaian Pickford yang dilaporkan berkisar sekitar 40 juta euro, biaya yang diajukan dari United tampaknya masuk akal. Selain itu, tekanan keuangan Everton mungkin memaksa mereka untuk berpisah dengan pemain nomor 1 Inggris itu. Klub Merseyside, meski mengamankan status Liga Premier mereka musim lalu, memiliki tagihan gaji terbesar di luar 6 besar. Akibatnya, manajer Sean Dyche telah diinstruksikan menjual pemain bergaji besar untuk menyeimbangkan keuangan selama musim panas. Saat ini, Pickford menghasilkan 100.000 pound seminggu di Everton, dapat mengantisipasi kenaikan gaji yang substansial setelah tiba di Old Trafford. United diharapkan akan mengaktifkan klausul perpanjangan 1 tahun dalam kontrak De Gea sebelum memasarkannya ke penawar tertinggi musim panas ini, membuka jalan bagi Pickford untuk mengenakan sarung tangan nomor 1 setan merah. Rencana lainnya adalah mempromosikan Dean Henderson sebagai nomor 1 dan merekrut kiper muda berbiaya rendah sebagai penjaga gawang cadangan. United dikatakan telah menawarkan 40 juta pound untuk Mason Mount, sementara Chelsea menginginkan di wilayah 70 juta pound. Itu adalah selisih yang cukup besar dan yang tidak mungkin dijembatani. Laporan menunjukkan MU akan kembali dengan tawaran yang lebih baik sebesar 50 juta pound dalam waktu dekat. Tapi itu mungkin ditolak juga, dengan Chelsea perlu mengumpulkan uang sebanyak mungkin untuk perekrutan mereka sendiri. Dengan pemikiran tersebut, petinggi Manchester United mengalihkan perhatiannya kepada alternatif lain. Dan, menurut jurnalis Steve Bates, pandangan mereka kini tertuju ke London Selatan. Pemain depan Crystal Palace, Eberechi Eze,
sekarang berada di radar Manchester United jika pengejaran mereka terhadap Mount gagal. Eze menikmati musim terobosannya bersama Palace. Ece kelahiran Greenwich tampil di semua 38 pertandingan papan atas Eagles, dimulai pada 30 kesempatan. Dia mencetak 10 gol dan dihargai atas usahanya dengan panggilan ke timnas Inggris. Selain Eze, MU juga dikabarkan sedang dalam upaya untuk mengontrak striker Atalanta, Rasmus Højlund. Atalanta memberi bandrol senilai 86 juta pound. Ini membuat pihak klub memutar otak, dan bisa jadi Amad Diallo dapat kembali ke Italia sebagai bagian dari upaya itu. Manchester United dikatakan sangat tertarik pada striker tersebut dan dapat merestui Amad kembali dengan status pinjaman ke mantan klub, Atalanta, untuk membantu mendorong kesepakatan agar Højlund pindah ke Old Trafford. Jurnalis The Sunday People, Steve Bates mengklaim bahwa Ten Hag bersedia meminjamkan Amad selama setahun ke Atalanta. Sang pelatih Belanda ingin pemain Pantai Gading itu bermain di level yang lebih tinggi daripada Championship musim depan. Dengan Kim Min-jae hampir pasti menuju ke Bayern Munich, Manchester United memilih bek tengah Monaco, Axel Disasi, sebagai target transfer pengganti bintang Korea Selatan. Sementara itu, pemain Prancis lainnya yang menonjol di Liga Prancis, Jean-Claire Todibo, adalah seseorang yang telah berulang kali mereka pantau. Masuk akal bagi United untuk menginginkan kedua pemain tersebut, dan mereka tidak salah dengan menargetkan keduanya. Disasi adalah salah satu pemain bertahan terbaik di Liga 1, mampu mencetak gol dalam serangan, dan menunjukkan kepemimpinan yang hebat di pertahanan tengah. Dia memiliki jenis keterampilan yang sangat cocok dengan Liga Premier, dan United akan senang memiliki bek tengah yang vokal dan teknis seperti dia. Disasi mencetak 3 gol dengan 3 assist di Liga 1 musim lalu, dengan tambahan kontribusi 3 gol di Liga Eropa. Dia rata-rata melakukan 1,5 intersepsi per game di Ligue 1 dan 3,3 per game di Liga Eropa. Todibo, mantan Akademi Barcelona, mungkin lebih baik lagi. Bintang Nice pertama kali muncul pada 2019-2020 sebagai bintang terang di tim Salto yang payah, menunjukkan kualitas umpan dan keterampilan yang luar biasa saat bermain maju, sambil membaca permainan dengan baik secara defensif. Dia begitu aktif sehingga Salto bahkan memanfaatkannya sebagai gelandang bertahan. Di Nice, Todibo mampu bersinar, meski banyak masalah di sekitarnya. Todibo adalah salah satu bek tengah terbaik musim ini, menyelesaikan hampir 89% operannya dengan 3,4 gabungan tackle dan intersepsi per pertandingan. Bahkan dengan pengalaman bertahun-tahun di papan atas, Todibo masih berusia 23 tahun dibandingkan dengan Disasi 25 tahun. Memilih di antara keduanya tidaklah mudah, tetapi itu mungkin juga merupakan hal yang baik. Itu berarti bahkan di tengah persaingan untuk para pemain ini, United harus bisa mendaratkan salah satu bek tengah muda terbaik di Eropa selama mereka fokus. Setelah menawar Harry Maguire, Aston Villa menargetkan pemain sayap Manchester United, Jadon Sancho, di jendela transfer musim panas. Laporan itu juga mengungkapkan bahwa Setan Merah bersedia menjual pemain internasional Inggris yang tiba di klub 2 tahun lalu dari Borussia Dortmund dengan biaya transfer sekitar 73 juta pound. Setelah mengamankan sepak bola Liga Konferensi Eropa untuk selanjutnya di bawah Unai Emery, Villa akan memiliki sepak bola Eropa untuk ditawarkan kepada Sancho. Sejauh ini, pemain sayap itu tampil mengecewakan dengan seragam United. Mantan pemain muda Manchester City itu hanya mencetak 12 gol dan 6 assist dalam 79 penampilan di semua kompetisi untuk Setan Merah. Ini berbeda dengan seberapa baik dia bermain untuk Dortmund. Jika melihat angkanya di sana, pemain berusia 23 tahun itu mencetak 50 gol dan membuat 64 assist dalam 137 penampilan di semua kompetisi. Mengingat semua hal itu, mungkin bukan ide yang buruk bagi United untuk membiarkan Sancho pergi musim panas ini.
mungkin juga bagus untuk sang pemain karena seragam United terlihat berat baginya saat ini. Selain itu, klub dapat memanfaatkan sejumlah uang dari penjualan Sancho yang dapat digunakan untuk membeli pemain kunci di jendela transfer. Jika mereka merekrut seorang striker, Marcus Rashford dapat bermain secara permanen di sayap kiri, di mana Sancho suka beroperasi. Bagi Sancho, kepindahan ke Villa mungkin membebaskannya untuk tampil baik di sana. Dia masih pemain muda yang dapat menghidupkan kembali karirnya di West Midlands dan pindah ke klub yang lebih besar di tahun-tahun mendatang.